Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri yang cantik dan pintar bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi adalah seorang putri dari keluarga bangsawan yang sangat dicintai rakyatnya karena kebaikannya. Dayang Sumbi sangat gemar menenun kain. Setiap hari, dia selalu menenun dan terus menenun. Dan pada suatu hari, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, benangku terjatuh. Rasanya aku malas sekali mengambilnya. Aku berjanji, siapapun yang mengambilkan itu untukku, jika dia perempuan, maka dia akan menjadi saudariku. Tapi jika dia laki-laki, aku akan menikah dengannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya ada seekor anjing yang bernama Tumang yang mengambilkan benang itu untuk Dayang Sumbi. Tumang sebenarnya bukanlah seekor anjing, namun dia adalah seorang pangeran yang dikutuk. Kenapa anjing ini yang mengambilkan benang untukku? Jadi, apakah aku harus menikah dengannya? Kalau dia memang takdirku, maka aku akan menepati janjiku. Dayang Sumbi pun menepati janjinya untuk menikahi anjing tersebut. Dia pun segera mempersiapkan rencana pernikahannya. Apakah mempelai sudah siap untuk mulai nikah? Kami siap. Saya nikahkan dan saya kawinkan Dayang Sumbi dengan Tumang dengan beberapa seserahan dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dayang Sumbi dengan serahan tersebut. Apakah persaksi sah? Sah. Beberapa tahun setelah menikah, akhirnya Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki. Tumang, lihatlah anak kita. Anak kita lucu sekali. Kita harus memberikan nama yang terbaik untuknya. Bagaimana kalau kita memberinya nama Sangkuriang? Sangkuriang, nama yang bagus. Nak, sekarang nama kamu Sangkuriang ya. Ibu harap kamu tumbuh menjadi anak yang baik. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang aktif, namun dia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Sangkuriang, ayo cepat ke sini, kita makan siang dulu. Ayo Tumang, kita ke sana. Sangkuriang, ini makannya dihabiskan. Jangan tidak dihabiskan, kalau tidak nanti nasinya nangis loh. Ya Bu. Masakan ibu rasanya enak sekali. Emang gak ada yang bisa menyanyi masakan ibu deh. Sangkuriang bisa aja. Oh iya, nanti kamu berburu hati rusa ya untuk kita makan malam. Kamu ajak juga Tumang untuk berburu bersamamu. Siap Bu. Setelah Sangkuriang selesai makan, ia bersama Tumang pun segera pergi ke hutan untuk mencari hati rusa seperti yang telah diperintahkan ibunya. Aku suka berburu rusa. Lihat Tumang, ada rusa di situ. Ayo kita kejar. Aduh, kemana ya perginya rusa itu? Aku sangat lelah mengejar rusa itu. Mungkin kita bisa beristirahat sebentar di situ. Astaga, hari sudah sore. Bagaimana nih Tumang? Kita belum mendapatkan hati yang diperintahkan oleh ibu. Apa aku bunuh Tumang aja ya? Terus aku ambil hatinya. Aku bilang aja kalau itu hati rusa. Pasti ibu nggak bakal sadar juga kalau itu hati Tumang. Ibu, aku pulang. Kenapa lama sekali baru pulang? Tadi di hutan aku tertiduran dan aku hanya mendapatkan satu hati rusa saja. Ini Bu tadi. Baiklah, ibu akan memasak hati rusa ini menjadi makanan yang paling lezat. Oke Bu. Kenapa hati rusanya berbeda ya? Firasatku tidak enak. Sangkuriang, kemarilah nak. Sangkuriang, ini hati apa? Itu memang hati rusa kok Bu. Kebetulan rusanya tadi kecil. Jujurlah Sangkuriang, ini hati apa?
Maaf Bu, itu sebenarnya hati Tumang. Tadi di hutan tidak ada satupun ekor rusa. Jadi ini hati Tumang? Iya Bu. Apa? Sang Kuryang pun menangis terseduh-seduh. Dengan perasaan sedih, dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Dia suka berkelana ke negeri orang untuk menimba ilmu dan kesaktian. Suatu hari, saat Sang Kuryang sedang berkelana, dia melihat seorang wanita yang amat cantik. Begitu saja yang kanana, bagikan bunga di tengah semak. Kecantikanmu membawa keterpesanan. Siapakah namamu? Perkenalkan, namaku Sang Kuryang. Namamu Sang Kuryang? Ya, namaku Sang Kuryang. Sejak tadi aku telah memperhatikanmu dari jauh. Baru kali ini aku melihat gadis cantik. Kamu bisa saja Sang Kuryang. Aku janji kepadamu. Aku ingin sekali melamarmu. Apakah kau menerima lamarku, Nona? Lamaranmu? Tapi kita baru saja berkenal. Aku tak ingin kau dilamar pria lain. Aku tak bisa memberimu jawaban untuk saat ini. Maukah kau menungguku? Baiklah, Nona. Sejak pertemuan itu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi menjadi semakin dekat. Mereka melakukan banyak hal bersama-sama. Boleh, Nona. Aku ingin pergi berburu hewan. Bisakah kau merapikanku? Jika kalaku, Dengan senang hati. Saat Dayang Sumbi ingin merapikan ikat kepala Sang Kuryang, Bekas luka ini mirip sekali dengan punya Sang Kuryang. Anakku yang pernah kupukul kepalanya menggunakan centong bertahun-tahun lalu. Siapakah dia ini? ada apa, Nona? Kenapa engkau terkejut? Tidak ada apa-apa Sang Kuryang. Aku akan menerima lamaranmu, tapi aku memiliki satu permintaan. Apa itu, Nona? Yaitu buatlah perahu yang sangat besar dalam waktu 1 malam. Jika kau bisa melakukannya, maka kita akan menikah. Tapi jika tidak bisa, aku tidak akan menikah denganmu. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Sang Kuryang pun segera bertapa untuk meminta bantuan jin-jin dalam membantunya membuat perahu itu. Para jin pun segera datang dan langsung bekerja membuatkan perahu yang besar. Dayang Sumbi yang mengintip dari kejauhan sangat terkejut dengan kecepatan Sang Kuryang dalam membuat perahu itu. Ia pun meminta bantuan kepada warga untuk segera menampi beras dan memukul kandang ayam supaya berkokok. Hal tersebut dilakukannya untuk menipu para jin bahwa hari sudah pagi dan rencana Sang Kuryang menjadi gagal. Wah, ayam berkokok nih, hari sudah pagi. Iya nih, hari sudah mau pagi. Ayo kita pergi teman-teman. Kemana kalian? Perahu ini belum selesai. Rupanya gila, beranikah menipuku?